Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan untuk bahasan computational morphology. Ya, alhamdulillah untuk pengantar pengertian dari computational morphology khususnya reinfeksi sudah kita bahas. Dan demikian juga untuk Sertas 2016 sudah. Demikian juga setelah Sertas 2016 adalah Sertas 2017 kita sudah bahas. Juga Sertas 2017 sudah, kemudian juga 2018 sudah. Nah, kemudian setelah 2018 kita bahas 2020 karena 2019 itu adalah crosslingual yang insya Allah nanti kalau kita bahas terpisah. Ini sekitar 2020 kita bahas ya 2020 2020 ya. Oke, mulai dari sini ya. 2020 ini adalah generalization model ya, di mana di sini tidak dipisahkan low dan medium dan high training data, itu tidak dipisahkan performanya, tapi dicampur ya, maksudnya dihitung saja untuk rata-ratanya atau performansi keseluruhan untuk semuanya ini. Jadi karena ini adalah penekanannya adalah generalization model. Nah, di sini perlu kita lihat adalah ada yang menggunakan transformer. Transformernya transformer standar. Transformer standar dan ternyata memperoleh performance yang lebih bagus ya, transformer standar. Namun di sini dalam kasus ini menggunakan atau ada tambahan data augmentation ya, yang paling performansnya paling bagus untuk akurasi adalah ini ya, model C-Uling ini ya, dimana di sini model C-Uling adalah menggunakan karakter base ya. Di sini ini adalah inputnya, di mana source form 1, source MSD 1, ini kemudian dipisah ya, ada separatornya, ini pagar gini, ada karakter pagar, source form 2, source MSD 2 dan target MSD sini. Ya, jadi di sini maaf nih, saya kira dari sini dulu ya, dari sini dulu, maaf. Ini adalah yang baseline-nya ya. Ini adalah baseline-nya ya. Kemudian ini adalah satu source-nya, kemudian ini dua source-nya. Ya, jadi input dan output-nya adalah karakter, kemudian menggunakan transformer ada 3 varian ya, dimana semuanya menggunakan hyperparameter yang sama. Untuk yang A, B, dan C ini menggunakan hyperparameter yang sama. Kemudian untuk outputnya ini sama, target form, reflected formnya ya, sama ya. Kemudian di expand input datanya dari baseline model ya, baseline model di sini, di mana baseline model ini adalah standarnya seperti ini ya. Kita sudah tahu untuk inflection itu inputnya adalah lemma dan target MSD-nya ya. Lemma dan target MSD-nya kita sudah bahas hal ini lemma dan target MSD-nya. Kemudian keluarnya adalah target inflected form-nya ya. Ini adalah yang standarnya ya. Kemudian di expand ke
bentuk yang satu source dan dua source ini. Ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah yang di mana ada target MSD ya. Kemudian ada source form dan source MSD ya, di mana di sini ada target MSD sama, kemudian ada lemma di sini. Ada lemma di sini apa? Misalkan bentuk umumnya bukan lemma tapi source form. Ya, source form. Kemudian ditambah lagi informasi MSD untuk yang source-nya ya. Jadi sekali lagi ini bukan lemma di sini tapi source form, artinya bisa lebih fleksibel ya, artinya bisa lemma, bisa bentuk form yang inflected tapi source di sini. Jadi untuk reinfleksi. Kemudian ada dituliskan juga di sini MSD-nya, source-nya. Kalau di sini MSD source-nya nggak ditulis. Nah, kemudian pengembangan berikutnya ini sama seperti ini, ada source MSD 1, source MSD 2, ya. Ini kemudian ada targetnya, ya. Tapi ditulis juga ada source form 2 dan source MSD 2. Jadi untuk misalnya untuk ininya sama ya, targetnya sama, bisa saja untuk kasus-kasus di mana untuk source yang sama ya, source yang sama ini seperti misalkan di sini bentuk ininya past tense-nya misalkan studied ya, di sini misalkan study, ini lemanya study, kemudian ini studying ya. Nah ini misalkan bisa study, misalkan seperti itu ya. Jadi maksudnya saya ini adalah dari paradigma ini, misalkan ini adalah bentuk yang study, ini adalah studying, misalkan ini studied. Kalau study ini adalah bentuk present, studying ini adalah continuousnya, targetnya adalah yang pastnya, misalkan seperti itu. Ya, jadi tadi di gambar tadi ya, untuk data augmentation yang B dan C tadi, data augmentation, yang intinya menggunakan bagian-bagian di paradigma. Balik lagi, ini kan menggunakan data-data yang ada di paradigma. Ya, karena data-data kita tahu adalah misalkan kalau verb ini ada tense-nya, dipakai bukan hanya yang present, bukan hanya yang lemma, tapi juga misalkan yang continuous-nya juga misalkan. Ya, saya kira seperti itu ya untuk 2020. Nah, kemudian ya ini tadi data augmentation disebutkan menggunakan dari paradigma ya. Jadi misalkan di sini sebagai contoh untuk sebuah data di sini ya. Data di sini kita misalkan ini kasusnya adalah di bahasa Tagalog ya. Ya, kemudian di sini ada ID-nya ya, bahwa untuk sebuah lemma yang sama ya. Ya, kemudian ini ada ini MSD-nya kalau seperti ini ya. Nah, kemudian di sini bisa ada ada bisa macam-macam leksinya. Leksinya macam-macam di sini. Ya. Di sini juga ini untuk ini untuk di sini ya, untuk yang sama ya, untuk lemma yang sama di sini maaf ya, di sini adalah lemma yang sama. Ini adalah lemma yang sama, untuk lemma yang sama, untuk lemma yang sama, untuk lemma yang sama ya. Ya.
Ya, jadi di sini gunanya untuk augmentasi data ya. Jadi untuk augmentasi data kita menggunakan paradigma ya, merekonstruksi. Ya, ini misalkan contohnya yang tadi satu source yang sebut tabel yang tadi belum begitu jelas ya, ini kira dengan ini jadi lebih jelas lagi. Ini satu yang tadi satu source yang gambar B tadi ya, dimana di sini inputnya itu adalah source form, source MSD, dan diberi pemisah, karakter pemisah target MSD. Outputnya adalah ini ya, outputnya adalah ini output ya. Jadi kalau di sini ya outputnya seperti ini, di sini outputnya seperti ini, di sini outputnya seperti ini, di sini outputnya seperti ini. Kita lihat di sini menggunakan source formnya di sini, kemudian ini adalah source MSD-nya, jadi ini pasangannya ya, source form sama MSD. Kemudian mau diubah menjadi targetnya di sini, source target MSD, kemudian ini adalah. Jadi kita berkatakan sebenarnya ini pasangan dari ini, ya. Kemudian ini adalah pasangannya ini, seperti itu ya. Dari ya, dari balik lagi ke sini ya. Ya, misalkan ini adalah pasangan ke sini sebagai input ya. Kemudian inilah pasangan di sini. Pasangan di sini. Pasangan di sini, pasangan di sini ya. Kita bisa mengisi atau menambah data dengan adanya pasangan-pasangan seperti ini. Jadi ditambah 1, 2, 3 ini adalah bisa tambahan-tambahannya karena source form, source MSD itu dari paradigmanya ada ya. Kalau kita kembangkan paradigmanya ya. Ya, kalau untuk yang bentuk yang kedua, yang pada prinsipnya adalah ya pengembangan dari tadi. Ini adalah pasangannya di sini. Kemudian ini adalah pasangan di sini. Nah, ini adalah pasangan di sini. Jadi dikembangkan lagi ya. Nantinya ditambah lagi data trainingnya dengan kita data-data yang sebenarnya memang udah ada nih pasangan-pasangannya. Kalau tadi tuliskan hanya satu source model saja, satu SRC model saja, di sini ditulis 2 SRC ya. 2, ini ada source-nya itu ada 2, ini 1 di sini, kemudian di sini 2, ini 1, di sini 2 ya. Jadi artinya data trainingnya jadi nambah ya. Data trainingnya jadi nambah, jadi ada augmentasi data menggunakan principal part di paradigma itu ya. Nah, ini kita lihat performansi antara yang satu RSC dengan 2 RSC ya. Ya, 2 RSC artinya kita lihat ya, ini ada satu RSC, 2 RSC ya. Yang satu RSC seperti ini, kemudian dibuat ininya trennya yang garis ini, kita lihat bahwa dan di sini ini adalah perbedaannya, perbedaan antara baseline dengan dari baseline-nya ya, dari baseline-nya. Jadi kita lihat untuk jumlah training yang semakin banyak di sini, ini jumlah
atau perbedaannya semakin sedikit di sini. Atau dibalik, bukan seperti itu. Jadi kalau ininya semakin sedikit, ya jadi ke kiri, ya. Kalau semakin low, ini perbedaannya semakin besar, ya. Kalau semakin low, seperti bahasa-bahasa di sini adalah bahasa-bahasanya, ya, bahasa-bahasanya ini semakin besar ini perbedaannya. Jadi bisa dengan data augmentasi untuk yang low, ya, jumlah training datanya sedikit, ya, itu jadi terbantu di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk rata-rata dari satu source dan dua source model ini adalah lebih baik jika persentasenya semakin tinggi, ya, persentase penambahan untuk data trainingnya diambil dari paradigmanya. Jadi karena paradigmanya sudah banyak terisi, banyak ada, sehingga kita bisa ambil, ya, slot-slot atau sel-sel dari paradigma itu, kemudian kita bisa ambil sehingga ini semakin di sini yang field paradigmanya semakin tinggi, ini semakin baik, artinya perbedaan dengan base lainnya itu semakin besar. Nah, kita lihat bahasa tertentu, yaitu bahasa Uralic di sini, ya. Bahasa Uralic di sini yang challenging, ya. Challenging itu artinya di bawah di sini. Challenging itu artinya di bawah, ya. Jadi ininya perbedaannya itu di sini di bawah, karena di sini kita lihat yang Uralic itu ada di lokasinya di sini, ya. Nah, bentuknya segi 5 ini. Kalau bentuknya yang lain seperti hijau ini kan, ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau ini di bawah, rendah-rendah semua. Ya, sekira seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, semoga bermanfaat. Amin.